Pemirsa, berita Kalimantan Selatan kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Polres Hulu Sungai Selatan amankan 13 pelaku, 1 residivis. Barang bukti sabu naik 2 kali lipat. Pemerintah Kota Banjarmasin targetkan 5 titik reklame bando yang langgar aturan dan ganggu estetika. Hari pertama sekolah, Wali Kota temukan ruang kelas rusak. Dinas Pendidikan diminta segera tindak. Polres Hulu Sungai Selatan menciduk 13 pengedar sabu dalam operasi Antik Intan 2025. Dari tangan pelaku diamankan barang bukti sabu seberat 19,78 gram. Operasi digelar selama 14 hari dari 17 hingga 30 Juni. Dari 13 tersangka, 1 diantaranya adalah perempuan residivis warga Dahanegara. Selama operasi Antik itu ada 11 kasus ya Pak? Ada 11 kasus, terdiri dari 13 tersangka. Alhamdulillah ini berkat kinerja dan komunikasi dengan jajaran Polsek juga, ya, Sat Narkoba, Polsek dan Narkoba ya, Satreskrim, ya, intinya personil saya yang saya banggakan di Polsek, ya, alhamdulillah dari setiap Polsek menyumbangkan atau ada hasil seperti itu, ya, kecuali Polsek Sungai Raya. Meski jumlah kasus menurun dari tahun lalu, barang bukti justru meningkat. Tahun 2024 hanya 9,1 gram, sementara tahun ini mencapai hampir 20 gram. Para pelaku dijerat pasal 114 ayat 1 Junto 112 ayat 1 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 4 hingga 12 tahun penjara. Sofan dan Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Pemerintah Kota Banjarmasin menegaskan komitmennya untuk menertibkan reklame bando yang dinilai menyalahi aturan. Penertiban akan dilakukan di beberapa titik, termasuk Jalan Pangeran Samudra, 2 lokasi di Jalan Hasan Basri, dan 2 titik lainnya di Jalan S. Parman. Langkah ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah Banjarmasin Iksan Budiman usai menghadiri kegiatan sosialisasi reklame bersama para vendor beberapa pekan lalu. Nah, penanganan yang cepatnya adalah untuk bando dan median. Bando itu ada 4 lokasi ya, yang segeranya itu harus dibereskan, dibersihkan ya, ditertibkan, karena memang secara ketentuan dan sudah lama ya, mulai tahun 2018 itu sudah berproses, namun ya bergerak lambat lah. Tadi disampaikan ke yang bersangkutan, ke masing-masing vendor, dan mereka bersedia menertibkan sendiri, membereskan sendiri di 4 titik yang dimaksud. Menanggapi hal itu, salah satu penanggung jawab reklame, Mas Rani, menyatakan siap mengikuti arahan pemerintah kota dan akan membongkar sendiri reklame miliknya. Pada intinya kita mengikuti aja sesuai peraturan, tapi ya yang penting kita kan dalam proses perizinan atau proses yang lain-lainnya supaya dipermudah aja gitu. Nah, jadi kada terlalu birokrasi mana lah, yang penting kan kalau secepat mungkin direalisasikan, ditindaklanjuti gitu, nah supaya kita juga kalau berlama-lama kan kita juga kayak semacam ya apa ya, mereka berusaha kan pasti pengennya cepat dan tetap mengikuti aturan-aturan yang berlaku kan gitu.
Pemerintah Kota Banjarmasin menegaskan penataan reklame akan terus dilanjutkan demi kenyamanan, keselamatan, dan keindahan kota. Fudail dan Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru dimanfaatkan Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin untuk menyapa para siswa sekaligus meninjau langsung kondisi sarana pendidikan di kota ini. Saat mengunjungi SDN Mawar 4 dan SMPN 33 Banjarmasin, Wali Kota menemukan sejumlah fasilitas sekolah yang memprihatinkan, seperti atap bocor, dinding retak, hingga sanitasi yang tidak layak. Memang ini kita harus jadi perhatian khusus, dan kita harus sesegeranya juga ya menurut kita untuk masalah fasilitas pendidikan, karena ini sangat penting demi kenyamanan belajar dan mengajar anak-anak dan ibu guru yang memberikan pelajaran. Nah, ini kita berharap mungkin juga kita ingatkan kepada dinas terkait, khususnya kepala dinas pendidikan, agar coba mendata, nanti kita lakukan apakah secara bertahap. Yang kita anggap urgent dan ini sangat berisiko, misalnya ada tadi di salah satu SMP yang sudah hampir terentak, maka itu harus wajib diutamakan. Yamin meminta Dinas Pendidikan melakukan pendataan menyeluruh terhadap kondisi fisik sekolah di seluruh kecamatan agar penanganan bisa segera dilakukan. Jadi tadi sebelum dengan Pak Wali, ulun juga ke SMP 26, terus ke SMP 17. Gambarannya hampir sama, artinya sekolah-sekolah nih memang ya sama-sama kita lihat lah, lantai, terus plafon, jendela, yang macam itu banyak yang sudah mulai kondisinya kada bagus lagi, dan bahkan ada yang rasanya tidak layak lagi tadi untuk ditempati. Makanya lu minta kalau ada ruangan kosong dialihkan ke situ, takutnya lantainya jebol atau apa, karena malah macam-macam gitu. Nah, makanya ulun saat ini memang yang berjalan, kalau anggaran kan sudah berjalan saat ini, mana-mana sekolah yang akan diperbaiki. Kedepannya ulun minta koordinasi nanti bidang baik itu SD maupun SMP dengan sekolah. Mungkin kami akan keliling lagi melihat ya mana-mana kita susun skala prioritasnya, artinya utamakan ruang kelas belajar. Tapi ada permintaan lain mungkin nanti urutannya di bawah aja. Yang penting kita data dulu bertahap, mudah-mudahan anggaran bisa disetujui untuk itu. Selain meninjau infrastruktur, kedatangan Wali Kota juga untuk memberikan semangat kepada siswa agar antusias menjalani tahun ajaran baru. Fudail dan Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Polres Hulu Sungai Selatan amankan 13 pelaku, 1 residivis. Barang bukti sabu naik 2 kali lipat. Pemerintah Kota Banjarmasin targetkan 5 titik reklame bando yang langgar aturan dan ganggu estetika. Hari pertama sekolah, Wali Kota temukan ruang kelas rusak. Dinas Pendidikan diminta segera tindak. Pemerintah Kabupaten Kota Baru mengajak para ayah ikut serta dalam gerakan nasional mengantar anak di hari pertama sekolah yang digelar serentak Senin 14 Juli 2025. Gerakan ini sejalan dengan surat edaran Menteri Pendidikan dan Kepala BKKBN, serta didukung surat resmi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Baru.
Kehadiran ayah di hari pertama sekolah diyakini memberi semangat, membentuk ikatan emosional, dan menumbuhkan pola pengasuhan kolaboratif dalam keluarga. Masyarakat juga diminta mendokumentasikan momen tersebut dan membagikannya sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan ini. Ardiansyah dan Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Harga gas LPG subsidi 3 kg di Kabupaten Kota Baru melonjak hingga Rp70.000 per tabung, jauh di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Merespons keluhan warga, Wakil Ketua DPRD Kota Baru Awaludin bersama Komisi 2, instansi terkait dan Polres Kota Baru melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah agen dan toko pengecer. Namun saat sidak, tim tak menemukan aktivitas penjualan. Beberapa toko bahkan nyaris tutup saat didatangi. Jadi saya meminta kepada para wartawan, tolong ini dipublikasikan kepada masyarakat, karena kadang masyarakat itu tidak tahu tentang mekanisme pendistribusian gas LPG 3 kilo ini. Jadi kita sengaja, kenapa kita tadi rakor juga memanggil wartawan, setelah sidak juga kita memanggil wartawan, karena agar informasi ini bisa tersampaikan kepada masyarakat. Dan masyarakat nanti melaporkannya langsung ke DPRD. Misalnya ada pangkalan, ya kan, Pak, di pangkalan kami ada yang istilahnya orang itu atau toko itu tidak boleh dijual belikan, pangkalan itu tidak boleh menjual belikan di toko eceran, tapi ternyata ada itu. Langsung kita ini, karena kita apa? Kita sudah mensosialisasikan kepada agen. Agen, tolong pada saat pendistribusian LPG 3 kilo ke pangkalan itu, tolong sampaikan sosialisasi ini. Pangkalan jangan sampai ini. Karena nantinya apa? Begitu pangkalannya kena, agennya juga ikut kena. Minimnya pengawasan saat distribusi diakui jadi kendala. Awaludin mendorong agar pengawasan melibatkan perangkat desa agar penyaluran tepat sasaran ke warga yang berhak. Ardiansyah dan Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Air merupakan sarana yang sangat vital bagi kelangsungan hidup. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, perkembangan Kota Banjarmasin baik di sektor pembangunan maupun industri yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan air bersih terus bertambah. Untuk itu, Pam Banjarmasin sebagai perusahaan pengelola air bersih di Kota Banjarmasin dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan akan air bersih. Kota Banjarmasin menjadi salah satu penyangga ibu kota negara, memiliki jumlah penduduk 708.516 jiwa pada tahun 2021 dengan luas wilayah 98,46 km persegi, juga dijuluki sebagai Kota Seribu Sungai. Semakin meningkatnya jumlah penduduk membuat sarana dan prasarana Kota Banjarmasin harus ditingkatkan, terutama untuk pendistribusian air bersih yang dialirkan kepada masyarakat dengan kualitas, kuantitas, kontinuitas, serta tekanan hingga kebutuhan air bersih bisa dirasakan masyarakat Kota Banjarmasin sampai dengan wilayah terujung. Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Banjarmasin, resmi berubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah PT Air Minum Banjarmasin atau Perseroda. Akte pendirian nomor 05 tanggal 10 Juni 2022 yang disahkan melalui keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pam Banjarmasin mempunyai visi, yaitu mewujudkan perusahaan air minum yang berdaya saing global, cerdas, dan unggul dalam pelayanan serta pengelolaan secara berkelanjutan. Sedangkan misi PT Air Minum Banjarmasin adalah mengembangkan karyawan profesional berakhlak mulia, menjaga ketersediaan sumber daya air baku yang berkelanjutan, menerapkan pelayanan prima dan inovasi sistem teknologi terkini, melaksanakan manajemen mutu, lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, mengembangkan diversifikasi usaha. Pam Banjarmasin Kota Banjarmasin berupaya untuk tetap terus eksis dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Sejalan dengan perkembangan Kota Banjarmasin dan sekitarnya, disadari bahwa kapasitas sumber daya dan kemampuan sistem produksi yang tersedia masih terbatas dan perlu terus ditingkatkan. Untuk itu, perlu disusun program kerja, anggaran, dan perencanaan strategis yang terpadu
agar dapat dipergunakan oleh pihak manajemen sebagai bahan referensi untuk mengambil keputusan pengembangan investasi, serta kesiapan menghadapi tantangan ke depan guna mencapai pelayanan prima yang lebih baik lagi. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Polres Hulu Sungai Selatan amankan 13 pelaku, 1 residivis. Barang bukti sabu naik 2 kali lipat. Pemerintah Kota Banjarmasin targetkan 5 titik reklame bando yang langgar aturan dan ganggu estetika. Hari pertama sekolah, Wali Kota temukan ruang kelas rusak. Dinas Pendidikan diminta segera tindak. Infrastruktur PDAM Kota Baru kini terus berkembang. Fasilitas instalasi pengolahan air, intek air baku hingga sarana pendukung lainnya mengalami penambahan signifikan. Namun peningkatan infrastruktur ini tentu berdampak pada naiknya beban operasional. Jika rasio beban dan pendapatan tidak seimbang, maka penyesuaian tarif dinilai menjadi langkah logis demi menjaga keberlangsungan pelayanan. Jika tidak, maka pemerintah daerah wajib menutup selisih tersebut melalui subsidi. Meski demikian, apapun kebijakan yang diambil, PDAM dan pemerintah daerah tetap dituntut meningkatkan kualitas layanan, memperbaiki mutu air, dan menjamin ketersediaan air baku, khususnya menghadapi ancaman krisis air bersih saat musim kemarau. Masyarakat berharap keputusan tarif nantinya tentu memperhatikan daya beli warga, sekaligus menjawab keluhan soal layanan air bersih yang selama ini terjadi. Ardiansyah dan Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda merupakan BUMD air minum yang melayani 2 wilayah atau daerah, yaitu Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru. 2 wilayah tersebut sebelumnya merupakan satu daerah dan dipimpin oleh Bupati Kabupaten Banjar. Akan tetapi sejak tahun 1999 terjadi pemekaran wilayah yang menjadikan Kota Banjarbaru berdiri sendiri di bawah kepemimpinan Wali Kota Kota Banjarbaru. Kabupaten Banjar memiliki luas wilayah kurang lebih 4.688 km persegi, serta memiliki 19 kecamatan. Sedangkan Kota Banjarbaru memiliki luas wilayah kurang lebih 371 km persegi dan terdiri dari 5 kecamatan. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda memiliki visi dan misi. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Zaldi Ariandi beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.